Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan berada di ujung surah Az-Zumar. Dapat dikatakan ini epilognya ya, penutupnya. Kita akan memasuki epilog, yaitu soal tauhid. Tauhid itu laksana matahari. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Walaupun ada kelihatan orang melakukan dinamika, dianggap tidak hidup. Sama, tanpa tauhid maka amal tidak jadi. Walaupun ada motoriknya, ada gerakan, ada kegiatan seperti orang sholat, tapi tidak disebut sholat. Ada kegiatan gerakan seperti orang sodaqoh, tapi tidak disebut sodaqoh. Itulah tauhid. Dan Az-Zumar adalah surat yang istimewa. Surat yang istimewa terutama di ayat 73 nanti, di mana kata Az-Zumar justru ada di situ. Mari kita baca ayat-ayat kita dari 61 ya, 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, maka Allah pula lah atas segala sesuatu itu wakilun ay hafidun, yang menjaga. Itu harus jadi pegangan kalau kita ingin memiliki tauhid. Harus punya pegangan. Nanti akan ada pertanyaan yang sulit nanti di ayat 67. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Maka segala perbendaharaan yang berkaitan langit-langit dan bumi itu lahu, milik Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki kontribusi terhadap apa yang terjadi di langit-langit dan bumi. Tidak ada. Faktanya beberapa umat Islam masih memiliki pandangan berbeda. Maka ada istilah ngeruat, ada istilah ngelarung, ya kan? Kalau adat kita ada nggak? Ya ada kayak begitu tuh. Ada nyekar menganggap. Nyekar karena menganggap ruh itu. Ini mah menganggap alam ini punya caranya sendiri, tidak diatur Allah. Ngebangun rumah, dekoni gedang, terus biar dilihat NKRI pakai bendera. Itu kan pakai bendera merah putih. Yaitu masih belum yakin bahwa wa huwa ala kulli syai'in wakil. Walladzina kafaru, sebaliknya orang-orang yang menolak
biayatillah, pada ayat-ayat Allah tadi, ulaika humul khasirun, nantinya akan rugi sendiri. Nantinya akan rugi sendiri, ya. Lihat orang yang menolak ayat-ayat Allah akhirnya rugi sendiri. Berarti tauhid kita tidak menguntungkan Allah juga, tapi menguntungkan diri kita sendiri, ya. Cara kita bertauhid pun, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diperbaiki. Jangan punya anggapan kita bertauhid itu untuk memberikan keuntungan pada Allah, ya. Jangan, ya. Biar Allah senang, ya. Jangan. Jadi ini tidak ada kaitan dengan mengambil hati orang. Jadi kita bertauhid itu sebetulnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita kafir, kita iman, Allah tidak ada keuntungannya, enggak? Ya, ini perlu diperbaiki. Memang beda tipis banget ya antara kita takut pada Allah dan menyenangkan Allah dengan sebetulnya kita butuh untuk diri kita sendiri. Itu tipis, ya. Tipis. Tapi beginilah sederhananya. Ada tidak perasaan mantap kalau berdoa bareng? Kalau ada, nah itu masih punya keyakinan bahwa Allah bisa kita maaf suap, kita tahu kesenangan Allah. Istilah Allah ridho itu bukan istilah seperti Bapak senangnya apa, saya bawakan sesuatu. Itu tidak sama, ya, istilah Allah ridho itu. Dan jangan lupa keridhaan Allah itu nanti di akhirat nanti terlihat semuanya. Jadi tetap untuk kita pun perlu latihan dalam memperbaiki tauhid. Kul, oleh karena itu katakanlah hai Muhammad, perhatikan, Nabi Muhammad dipaksa untuk menyampaikan ini kepada orang-orang kafir. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apa saya disuruh untuk menyembah pada selain Allah, hai orang-orang yang bodoh? Berarti mengkonfirmasi hanya orang bodoh yang menyembah selain Allah, ya. Orang yang akalnya tidak sehat yang hanya bisa menyembah kepada selain Allah. Walaqad uhiya ilaika, perhatikan ka-nya itu ya, ka-nya. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, juga sebelum kamu. Lain asyrokta, andai engkau Muhammad, andai, tapi andainya mungkin terjadi. Lain asyrokta, tak, andai engkau hai Muhammad melakukan tindakan musyrik. Mungkin dia Nabi Muhammad musyrik, ya.
batalna amaluka, maka seluruh amalmu apapun jenisnya sia-sia. Ya. Untuk Nabi Muhammad sekalipun, ya, untuk Nabi Muhammad sekalipun, apabila melakukan tindakan syirik berapa kadarnya pun, maka seluruh bangunan amalnya dalam berbagai jenis itu habitat, sia-sia. Nah, Nabi saja dipagari oleh aturan main seperti itu. Tetapi nabi-nabi terdahulu juga sama, aturan mainnya seperti itu. Ya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau hai Muhammad sungguh-sungguh akan menjadi orang yang rugi. Bahkan Allah fa'bud, hanya kepada Allah lah hai Muhammad engkau beribadah, wa kum minasyakirin, maka jadilah kamu orang yang bersyukur. Jadi refleksi ibadah berbasis tauhid atau ibadah berbasis tauhid adalah refleksi syukur yang sebenarnya. Ya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah dan pengen disebut asyakirin, ya beribadahlah hanya kepada Allah. Nah, fa'bud, bapak-bapak, ibu-ibu, berporos kepada tiga. Jadi kenapa kita menjadi hamba Allah? Yang pertama adalah karena memang kita mau diatur dengan aturan-aturan majikannya, yaitu Allah. Maka jadilah kita hamba Allah. Sama dengan pada waktu Panas masih di kedinasan, mau diatur pimpinannya, cara, alokasi waktu, bahkan tempat kegiatan, ya, diatur sedemikian rupa. Maka Panas disebut bawahannya, pegawainya. Itulah kenapa sering saya katakan kata fa'bud itu secara jujur sulit kita hayati karena kita tidak punya tradisi perbudakan. Ini diambil dari kata perbudakan itu. Yang berpeluang bisa menghayati kata u'bud itu yang punya tradisi perbudakan. Bayangkan seorang budak tidak bisa melakukan improv apapun. Dia harus sesuai dengan kemauan majikannya. Ya. Sayang kita tidak punya tradisi perbudakan. Sudah tidak punya tradisi perbudakan, jarang diantara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah punya profesi, maaf, jadi babu, jadi pembantu, ya. Sedikit saja pernah jadi pembantu dalam setting babu atau apa disebut pekerjaannya itu, PRT, pembantu rumah tangga. Nah, perasaan mengabdi pada majikan tinggi. Jadi babu itu tidak mungkin melakukan tindakan tanpa izin majikan, tanpa aturan majikan. Itulah arti beribadah kepada Allah. Jadi beribadah pada Allah itu menjadi hamba Allah. Untuk kategori pertama, tidak ada yang dilakukan kecuali aturan Allah. Yang kedua, sebagai seorang hamba maka tidak punya kepemilikan, semua milik majikannya. Nah, itu yang disebut lahu maqalid.
tidak punya kepemilikan, semua milik majikannya. Budak itu nggak punya apa-apa, bahkan dirinya saja itu bisa diperjualbelikan. Budak dalam arti sebenarnya. Nah, majikan kepada budaknya, kalau kita bisa menghayati, maka seperti itulah hamba Allah itu, tidak punya kepemilikan, terserah maunya Allah mau diapakan. Nah, maka seluruh hal di alam raya ini ada di dalam genggaman Allah. Nah, itu namanya beribadah. Jadi beribadah adalah meyakini bahwa kepemilikan hanya milik Allah. Kalau memang kepemilikan itu milik Allah, bagaimana mungkin ada ibadah dalam rangka yang berkaitan dengan kepemilikan? Ada ibadah biar kaya, ada ibadah biar menambah rizki. Itu hal yang berbeda, hal yang berdiri sendiri. Cara Allah memberi rizki tidak ada kaitan dengan ibadah, enggak. Karena ibadah kita itu lebih kepada kita menolong diri kita sendiri supaya tidak rugi di akhirat nanti. Tidak ada kaitan dengan nyogok Allah supaya Allah royal pada kita, enggak ada. Allah lah yang menjembarkan rezeki wan yaqdiruhu, dan Allah yang membatasi rezeki, enggak ada kaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama apa itu? Mau diatur oleh Allah. Bahwa beribadah kepada Allah itu menunjukkan kesediaan kita pada aturan Allah. Yang kedua, kesediaan kita bahwa kita tidak memiliki apapun, hanya Allah yang memiliki segala hal. Nah, yang ketiga yang menjadi bagian penting dari fa'bud adalah bahwa hamba Allah itu tidak memiliki cita-cita. Yang menetapkan cita-cita adalah ya majikan. Bahkan dalam episode yang paling tragis di zaman perbudakan, kalau sudah nggak dipakai, dipateni, nggak ada pidananya kan? Pateni, oh namanya budak, oh nggak bisa dipakai lagi, atau dijual. Nah, begitu juga kita, yang menentukan waktu kadaluarsa itu Allah. Nah, karena Allah menentukan sistemnya sendiri bahwa kematian di tangan Allah, maka kita tidak punya alokasi waktu yang cukup, nggak punya. Semua di tangan majikan, di tangan Allah. Nah, beribadah berbasis tauhid itu adalah beribadah karena diberi waktu oleh Allah. Ya, beribadah karena diberi waktu oleh Allah. Nah, disinilah kemudian kita menganggap ada kan kadang-kadang begini, lah simpan oleh pahala niat ya. Hati-hati itu bisa artinya musyrik. Ya. Contoh ya. Lah ya. Mengkobelah ya. Atau batik Ramadan. Wah, itu udah bergeser tuh tauhidnya tuh, bisa beraroma musyrik. Karena ada kekuatan lain yang menentukan waktu. Tapi kita kadang-kadang dikiaskan endah oleh pahala tobat. Ada juga begini, ada orang pengen usianya sampai Ramadan nanti tuh ya, ternyata tidak beruntung, Sya'ban meninggal, maka dihukumi sudah dapat pahala Ramadan, pengen bukan niat. Jadi tidak ada istilah pahala niat.
Niat itu adalah tersedianya waktu. Niat itu tersedianya waktu. Masih urip ke niat. Dalam hal yang lain juga, niat dalam hal yang lain juga. Nah, niat apa? Mengko niat kawin ya. Kapan kayak di waktu pengen kali itu mah. Kan sering dibilang niatnya saja sudah dicatat sebagai pahala. Nah, itu yang saya maksud, hati-hati itu akan beraroma musyrik. Niat itu kan bagian dari amal. Kita siwak, sikat gigi, itu bagian dari rangkaian menuju wudhu. Setelah siwak baca bismillah. Itulah niat wudhu itu dimulai. Satu rangkaian ya, satu rangkaian. Saya wudhu untuk sholat duhur besok pagi. Sohor masih ngendi weruhe masih uripiku. Lalu kita meyakini sudah dapat pahala niat duhur sing. Ada juga sesuatu yang make prepare. Contoh arep lung haji. Siapa? Nah, daftar hajinya udah niat bukan? Iya. Udah niat. Itu karena panjang waktunya. Tapi amalan-amalan pendek itu nggak bisa ditabung seolah-olah kita pengendali waktu. Hati-hati. Mungkin saya perbaiki ya. Maksudnya bukan niat kali, keinginan. Maksudnya. Lah pengen Ramadan ke, pengen bukan niat. Kalau niat satu rangkaian atau ajem. Nah, istilah yang terbaik itu ajam ya. Kalau kita sudah bisa membuktikan beribadah dalam 3 aspek itu, maka itulah yang dimaksud dengan asyakiri. Orang yang ibadahnya karena bersyukur. Nah, bersyukur apa? 1, bersyukur mendapatkan tauhid. 2, bersyukur mendapatkan kesempatan waktu. Itu harus disyukuri karena tidak bisa nih tanpa tauhid tidak jadi amal. Tanpa waktu nggak ada kesempatan. Wong dikasih waktu nggak ada tauhid nggak jadi amal juga. Maka syukurilah dengan beribadah itu. Orang yang bertauhid nggak mungkin bid'ah. Wong tidak ada aturan kecuali yang diatur oleh Allah. Orang yang bertauhid tidak mungkin menyalahgunakan amal. Misalnya untuk dapat mobil, dapat karena yakin itu di tangan genggaman Allah. Orang yang bertauhid tidak mungkin menunda amal karena dia beramal karena diberi waktu, bukan karena merasa yakin ada yang bisa memberi waktu, dokter atau siapapun. Waktu itu dari Allah. Nah, karena itulah maka dia mensyukuri semua hal itu, jadilah dia disebut beribadah. Nah, sekarang ayat 27. 67. Ayat 67. Ayat 67 ini disebut ayat tauhid. Wa ma qadarallahu qadar. Berapa kadar emasnya? Berapa kadar emas? Itu artinya apa itu berarti? Kualitas. Berapa nilai kualitas emas? Saya
Kayak Pak Karni nih ya. Kenapa terlihat muda amat? Ya masih muda. Ih, 18 tahun ya. 12 tahun. bukan penipuan. 17 tahun. Tuh, saya tertipu lihat Pak Karni. Tuh, pikir saya kadarnya kadar tua, ternyata muda. Karena minum pengawet. Oh, jadi melihat Pak Karni saja saya tidak bisa tuntas. Jadi ada sisi lain yang tidak bisa saya lihat. Bayangkan kalau dia ilmuwan, bukunya ribuan seperti rahimahullah Nawawi Al-Batan. Ya. Apakah kita belajar satu buku sudah bisa disebut mengenali seluruhnya pemikiran Nawawi? Benar. Bayangkan betapa luasnya kekuasaan Allah. Ya. Emang sudah merasa kenal dengan Allah? Sulit. Jadi sulit mengenal Allah karena saya ke Pak Karni aja ketipu tadi tuh. Pikir saya udah tua, ternyata masih muda. Ya, belum ilmuwan, belum Pak Supriyadi. Orang belum tahu hal lain dari Pak Supriyadi. Dan kita sangat tidak tahu semua kekuasaan Allah. Ya, maka begitu sulitnya mengenal kekuasaan Allah. Ya. Tapi pengen kenal Allah, maka kita belajar terus. Tauhid itu belajar. Ya. Tidak ada waktu berhenti belajar tauhid. Karena memang bukan ilmu yang selesai. Jadi mengenali terus kekuasaan Allah. Karena memang tidak ada yang sempurna mengenal kekuasaan Allah. Mengenal kekuasaan Allah itu mengenal Allah artinya. Ya. Kan kita nggak bisa mengenal fisik Allah, jasad Allah. Yang bisa kita kenal adalah bagian dari fenomena Allah itu. Maka wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Orang-orang kafir itu kurang ajar. Mereka ma qadaru, tidak pernah memberi kadar kepada Allah haqqa qadrihi dengan tepat. Tidak mau mereka menghargai. Qadar itu memberi kadar. Ya. Kalau terjemahan Depaknya apa di situ? Mengagumkan. Hah? Mengagungkan. Iya, artinya qadarnya mengagungkan ya. Iya, kenapa diartikan mengagumkan? Karena ini kesini arahnya. Memberi kadar. Tidak bisa, tidak mau. Ini orang kafir, ini bukan kita. Nah, maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Limit yang paling rendah dari arti bertauhid adalah memberi kadar kepada Allah sesuai kadar yang kita sampai. Ya. Baca Quran di kamar mandi tidak mengkadarkan Allah. Tidak kepincut, tidak tertarik janji Allah surga, tertarik janji dunia, tidak mengkadarkan Allah. Tidak takut pada ancaman neraka, lebih takut miskin di dunia, enggak mengkadarkan Allah namanya. Ya. Tidak memberi penghargaan pada Allah sesuai penghargaannya, bahwa ancaman Allah pasti dan mengerikan, bahwa janji Allah pasti dan menggiurkan. Ya, sementara iming-iming kita tentang dunia itu kalah gitu ya, dengan apa yang sudah ditegaskan oleh Allah. Tapi nyatanya kita mirip dengan orang kafir. Apa? Ma qadarullaha, tidak memberi kadar kepada Allah.
Itu basis tauhid yang paling rendah. Tapi yang sebenarnya kita belum tahu banyak tentang Allah. Ya, baru tahu sedikit. Nah, yang sedikit ini ayo gitu loh. Kita kadarkan Allah haqqa qadrihi, sebenar-benar kadarnya Allah yang kita telah sampai ilmunya. Ya. Wong ini menganggap Allah kayak gubernur mana? Tidak sesuai kadarnya. Kalau di demo gubernur takut, maka kita keroyokan berdoa. Ya, pepatenan, tetangisan, nangis digawe-gawe mana? Pada waktu berdoa. Emangnya rabi kita? Ya. Apa sinet drakor? Jamin drakor. Jadi tempatkanlah Allah haqqa qadrihi, ya, sesuai kadarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, bumi itu semua akan dalam genggaman Allah. Yaumal kiamati, di kiamat nanti dalam genggaman Allah. Wasamawatu, dan langit-langit yang ya Allah Akbar begitu maha luasnya, itu matwiyatun, terlipat biyaminihi, dalam tangan kanan Allah. Sama dengan ada orang mengadu kepada Pak Nasrullah, Pak Naspri men wong kan gampang orang itu di tangan saya orang itu. Nah, itu sama maksudnya itu. Itu sih ngatur lah. Tapi di kiamat nanti baru kita tahu itu semua. Sekarang kita masih belum mau tahu itu. Sekarang ini kita belum mau tahu itu. Tandanya apa? Masih menawar, masih menganggap sesuatu di luar genggaman Allah. Ya tadi itu ngelarung, musyrik segala. Masih menganggap ada 1, 2, 10%, berapa persen di luar genggaman Allah. Di kiamat nanti semua akan terlihat ada dalam genggaman Allah. Siapapun, termasuk istri kita, suami kita. Sekarang kita masih bisa ngebohongin istri. Di kiamat nanti udah nggak bisa apa-apa. Semua dalam genggaman Allah. Ya. Jadi kalau mau tahu apa artinya kekuasaan Allah, ya kiamat baru kita tahu arti kekuasaan Allah. Sekarang kita masih main-main dengan Allah itu. Ya, masih main-main karena kita belum merasakan kiamat. Kiamat yang paling mikro, sugro, ya tidur itu. Ya, maka pahamilah bahwa tidur itu berbahaya. Mendingan aja turu bukan mati kok. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka melakukan tindak syirik kepada Allah. Jadi naudzubillahi min dzalik lah kalau kita juga melakukan hal yang sama dengan orang kafir. Apa itu? Tidak memberi kadar kepada Allah, tidak mengagungkan Allah sesuai dengan fakta keagungan Allah. Nah, faktanya belum semua dan jauh dari keagungan Allah itu yang bisa kita pahami. Ya, sudah tahu semua ciptaan Allah, belum, masih banyak ciptaan Allah dan belum kita ketahui. Anaknya, cucunya Parya nanti udah tahu yang belum lahir. Nah, itu ciptaan Allah. Paryan belum tahu kan. Padahal akan ada cucu yang lain, cucu yang lain. Jadi belum semua ciptaan Allah kita ketahui. Bahkan nanti siang mungkin jam 10 saya buang air tuh. Ya, belum tahu saya. Ini tinjanya kayak itu ciptaan Allah. Jadi banyak hal yang kita belum tahu ciptaan Allah.
Wa nufikha fis suri, maka ditiuplah sangkakala. The first, untuk pertama kali. Udahlah, jangan dibayangkan kayak apa trompetnya. Pokoknya ditiup. Kapan? Tidak ada yang tahu. Yang pasti bakal ditiup. Fasoiko, maka mati. Man, siapapun. Fisamawati, yang ada di langit-langit, siapapun. Wamang fil ard, dan siapapun yang ada di bumi, illa, kecuali man, siapapun, sya'a, yang dikehendaki Allah. Siapa itu yang tidak dimatikan itu? Wallahu a'lam. Yang pasti peniup sangkakalanya mungkin siapa lagi? Malaikat penjaga arsy, mungkin malaikat penjaga kursi Allah, mungkin. Wallahu alam bisawab. Yang pasti kita sa'iqah, mati semuanya. Summa nufikha, kemudian ditiup lagi. Fihi ukhra, faidahum qiyamun, maka tangi kabehku qiyamun. Siapa yang tangi? Man fis samawati wa man fil ar, yang tadi dimatikan. Siapapun yang tadi di langit, siapapun yang tadi di bumi, yang dimatikan. Ingat, buminya bumi ini ya, bumi tanah kita ini ya. Qiyamun, akhirnya tangi. Yang duruna, dalam keadaan menunggu. Nah, inilah yang durunya ini sudah masuk fase-fase yang mengerikan ya. Menunggu ya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka seketika padang mahsyar, di mana kita yang duruna menunggu, terang benderang. Tadinya gelap, terang benderang dengan sumber cahaya dari Allah. Tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang bisa ditutupi. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Pada saat itu kita berharap ada yang bisa ditutupi. Pada saat itu kita berharap ada yang bisa disembunyikan. Bisa ditutupi dari teman, tetangga, saudara yang sama-sama menunggu tuh. Bisa ditutupi, disembunyikan dari Allah. Sudah gak bisa, saking terang benderangnya. Tidak ada lagi. Bahkan cacatnya orang kita tahu nanti. Aibnya orang kita tahu nanti. Yang kemarin pada waktu di al-ard, di bumi, semua tertutup. Sekarang sudah tidak ada lagi. Terang benderang di situ. Makanya, ya apa gunanya nutup-nutupi gitu ya. Kecuali karena diperintahkan Allah. Wa wudi'al kitabu, apes, sudah terang benderang, akhirnya diletakkan catatan. Tidak ada yang tidak dicatat. Bahkan amal hati kita dicatat. Amal hati kita itu kan niat ya. Itu dicatat. Bahkan apa yang kita rahasiakan ada catatannya ya. Yang kita sendiri udah lupa rahasia kita, ada catatannya ya. Wa wudi'al kitab, catatan diletakkan. Waji'a, wah ini apa saya lagi nih. Waji'a, maka didatangkanlah bin nabiyyin, para nabi. Kita umatnya Nabi siapa ini? Umat Nabi Muhammad.
kesalahan-kesalahan beribadah akan dikonfirmasi kepada nabinya. Ayo, mau ketemu nabi nanti di padang mahsyar apa mau sekarang? Mendingan sekarang. Kenapa harus berjarak dengan nabi? Hanya karena merasa punya kiai, ngegede-gedein ulama, dipatok harus dua ulama dua kota suci gitu. Direct aja sih ke nabi. Bahwa nantinya kita dipertemukan dengan nabi. Ya, dan gak bisa cincai lagi Nabi Muhammad itu ya. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Nah ini nih, dan para saksi. Maka ditanyalah si Kiai Pontang, Kiai benar tengah ajar tahlilan, ambo bebisahan tambah ngaco lagi urusan. Ya, emang pernah ketemu tak kiai-kiai besarnya dulu? Dengan Ibnu Taimiyah pernah ketemu? Ketemu karyanya lebih semacam memang. Jadi udah silah. Akhirnya kita akan dikonfrontir dengan Nabi tentang amalan-amalan yang nyili arah Nabi. Ya, jangan main-main lah. Mendingan sekarang kita bertemu nabinya. Itu kata kuncinya itu ya. Saya pengen dirubah cara pandang kita bahwa nanti kita ketemu nabi. Nah, cara pandang yang dirubah itu mendingan sekarang ketemu nabinya. Ya. Iya kan, kalau ketemu nanti dikonfrontir. Mendingan sekarang ketemu. Temuilah hadis-hadis sahihnya. Ya, karena jangan dihambat dengan perdebatan, praktek kiai segala. Sebenarnya nabi ini perimen kok, ya. Wa qudiya bainahum bil haq, maka diputuskan dengan cara yang hak. Berarti di dunia ini sulit diputuskan. Yang hak nanti cuma di padang mahsyar. Senajan ibu-ibu, bapak-bapak sudah sesuai dengan Nabi, pasti masih akan yang memperdebatkan. Ya, kayak saking iya nih baik. Ya, sulit. Tapi yakinlah kalau sudah sesuai dengan Nabi, nanti akan dipuntun al-haq. Ya, sekarang mah sulit. Ya, sulit karena memang ini bukan wayahnya untuk mendapatkan al-haq. Qudiya al-haq, qodi, diputuskan yang al-haq itu nanti di padang mahsyar, apakah amalan kita itu benar atau tidak. Wahum la yudlamun, jangan khawatir ibu-ibu, kalau sudah berjuang sesuai dengan Nabi tidak akan dikriminalisasi, tidak akan. Wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat, wafat wa wufiyat. Wafat itu artinya dicumponi, sudah dianggap cukup, sudah dianggap cukup waktunya, maka diwafatkan oleh Allah. Wafa, ya. Wa wufiyat, dan dicukupkan kullu nafsin ma'amilat, setiap orang itu berbasis apa yang diamalkannya. Amalannya apa, maka masuk surga apa, ya, berdasarkan amalan. Nah, menurut ahli tafsir maksudnya amalan yang menjadi kesohorannya. Ada yang masuk surga bersama rombongan amalan sholat tahajud, sholat malam. Setiap amalan yang menjadi amalan terbaiknya lah, ya, itulah yang menjadi jalan ke surganya bersama bendera siapa dia. Tapi laku wong manjing surga karena amalan wayuh kan laku ya. Salat malam,
sodako, birrul walidain. Itu masing-masing ada kelompoknya. Jadi ada yang amalan-amalan terbaik itu apa itu ya? Pergi haji itu bukan amalan terbaik, bukan. Jihad. Nah itu disebut berbasis amal. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Tapi ingat loh, tidak bisa ngaku-ngaku. Karena Allah yang paling tahu apa yang dilakukan kita dan mana dari yang dilakukan kita itu amalan. Ya. Yaf'alun itu bukan ya'malun. Yaf'alun apapun yang dilakukan kita, urusan Allah yang menjadikan, oh ini kelompok amal. Nanti diklasifikasi lagi oleh petugas-petugas Allah. Oh, ini mah masuk surganya dengan amalan salat duha. Ini masuk juga. Semua, jangan khawatir, semua punya nilainya tersendiri. Maka terbayang ya peta kita ya. Peta kita terbayang. Maka peta orang lain terbayang. Siapa orang kafir? Wasiqa, maka digiringlah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu zumaro, berrombongan. Ada yang masuk neraka karena nyolong, ada yang masuk neraka bersama rombongan tukang gibah. Masing-masing punya jalannya dan masing-masing ada asosiasinya. Itu ya. Ya semua zumaro itu asosiasi. Hatta idza ja'uha, akhirnya orang-orang kafir dari berbagai syarikat itu, asosiasi itu sudah siap menghadap neraka. Futihat abwabuha, secara otomatis itu pakai sensor pintu neraka terbuka. Waqala, dulu. Nah pada saat wasiqo berarti ada malaikat menyeret, apalagi menyeret itu pakai tampar apa pakai rantai? Mendorong, menendang, kan gitu ya ilustrasinya. Sampai di situ tugas malaikat itu tuh. Begitu sudah menghadap pintu neraka, ada malaikat lain. Tugasnya wa futihat abwabuha. Sampai di situ ada petugas malaikat lain, yaitu khazanatuha, penjaga-penjaga. Mekenen besdaka sambil berkomentar, alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Emang kenapa sih kalian apes amat kesini? Emang belum ada tah utusan Allah datang kepada kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Allah yang maha pemelihara kalian dan mengingatkan kalian tentang hari yang apes ini? Itu malaikat yang lain. Ya malaikat bagian dalam lah. Qalu, orang-orang kafir itu berkata, bala iya sih. Udah nggak bisa lagi tuh. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Terlambat. Sekarang waktunya ketetapan. Ya. Itu setelah dilihat wajahnya, ada yang enggak sewadine mancing neraka. Karena ini kan semua berasosiasi kan. Ada yang enggak pantas masuk neraka hanya karena nampar istrinya. Nanti berkelompok-kelompok lah. Ada yang masuk neraka cuma sekali nampar, masuk neraka 2 kali nampar. Semua ada tempatnya. Itu arti zumaro. Jadi zumaro itu artinya
bebaturan, bebarengan, komunitas. Mari kita bayangkan, yang itulah faktanya terjadi di padang mahsyar nanti. Apa yang terjadi pada mahsyar adalah bagian dari apa yang terjadi di dunia. Maksud ayat ini, sebetulnya kita bisa keluar dari kelompok itu. Bisa keluar. Ada yang masuk neraka karena gibah, keluar dari kelompok gibah itu gitu loh. Nggak mungkin ada yang gibah dewekan. Ada nggak gibah dewekan? Jadi zumaronya keluar gitu loh. Kalau kita sudah tahu nanti kita akan bergerombol dengan gerombolannya masuk neraka, mendingan keluar sekarang. Maksudnya itu tuh ya. Sudah tahu mau masuk neraka dengan gerombolan siapa? Udah tahu belum? Nah sekarang keluarnya. Delkon itu ya. Delkon apa? Keluar grup itu apa namanya itu? Left ya. Wah gawat kalau keluar WA group. Nah, wag al-Islam nih, zumaronya maju surga. Jangan keluar, jangan ya. Nah, baru ingat zumaro itu wag itu ya. Zumaro. Jadi yang digambarkan Allah tentang di padang mahsyar dengan zumaro itu adalah gambaran di dunia. Bahwa yang kita lakukan di dunia itulah yang terjadi di akhirat. Ayo mau keluar sekarang enggak? Sebelum kiamat kecil, kematian menghampiri kita. Keluar dari zumaronya. Semua ada asosiasinya ya. Semua akan mendapatkan imbalan neraka dari kejahatan kita. Mana itu? Qila, maka si malaikat internal tadi yang di dalam, ini kan udah 3 jenis malaikat kan, itu kemudian mulai beraksi. Udkhulu abwaaba jahannam. Ayo lihat abwaaba berarti berbagai pintu. Sudah ada tulisannya. Gibah 1, gibah 2, gibah 3. Sudah nggak bisa menghindar dan nggak bisa pura-pura salah. Koruptor masuk gibah nggak bisa. Ada koruptor sekarang. Udkhulu ayo kabeh manjing abwaaba jahannam khalidina fiha. Nah, kata khalidina fiha ini kemudian diperdebatkan. Iya tas semuanya selamanya. Jadi ada pendapat yang bisa saya pakai. Najan 1 detik itu kerasa selawase. Karena kita itu nggak sanggup sebetulnya masuk neraka. Kukup kaur lah. Nah, itu tetap khalidina fiha ya. Tidak abada saja seperti di Al-Bayyinah itu. Nah, kemudian penegasnya pakai abadan ya. Itu pembedanya nanti. Ini mah pendapat karena ini kan general semua ahli neraka dikon manjing. Khalidina ngedekem sing enak nih kono khalidina. Tapi tidak selalu berarti lawasi ya. Fabisa ma'sal mutakabbirin. Semua itu terjadi karena mereka itu digeneralisir sebagai al-mutakabbir dari 3 aspek ibadah tadi. Diberi aturan oleh Allah, tidak mau nurut padahal dia cuma hamba, pengen jadi majikan. Tuh. Diberi waktu tidak nurut, seolah-olah waktu ada pihak lain yang mengendalikan. Diberi cita-cita tidak nurut, malah bikin cita-cita baru. Nah itu dari 3 aspek ibadah tadi, maka disebut sombong.
Wasiqo sebaliknya untuk kita, wasiqo digiring juga. Alladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kita juga akan digiring berasosiasi. Semua akan mendapatkan harganya berdasarkan amal. Jangan takut, jangan kecil hati. Apa kebanggaan ibu-ibu, apa kebanggaan bapak-bapak, maka itulah cara kita masuk surga. Pada pintu yang mana? Ada pintu ahli sholat duha, ada pintu ahli sodako, ada pintu ahli birrul walidain. Semua mendapatkan harganya. Akeh bebaturan nih ternyata, ya. Jadi jangan kecil hati, akeh bebaturan nih. Nah, ini menggambarkan apa yang akan kita lakukan di dunia. Cari teman yang pengen barengan masuk surga. Zumaro itu ya. Cari, namanya Zumaro. Nama Zumaro itu siapa ya? Pemain bola ya? Dari Ceknya. Zumaro. Maka begitu sampai kepada muka surga, wa futihat abwabuha, pintunya secara otomatis dibuka. Blek. Wa qala lahum khazanatuha, malaikat pandal internal, pengamanan dalam dan pengendalian internal itu kemudian menyambut. Ada 3 nikmat terbentang. Ada 3 nikmat ya. 1, Salamun ala, apa itu? Ikum alaika. Salamun alaikum. Yang kedua, tibtum. Terus yang ketiga, diingat ya. Pada dulu maka masuklah dia di dalamnya, pada nanti ya 2. Nah, ada di ayat 74-nya. Pertama, salamun alaikum. Disambut malaikat. Itulah kenikmatan pertama kita. Salam, congratulations, selamat ya. Congratulations, selamat ya, selamat. Berarti tidak ada congratulations di dunia ini. Karena yang sebenarnya ucapan selamat itu nanti di akhirat. Itulah salam, kenikmatan pertama. Jadikan itu cita-cita kita, yaitu mendapatkan ucapan selamat. Anda terpilih menjadi penghuni surga. Itu kenikmatan pertama. Belum tahu isinya nih, belum tahu. Selamat ya, Anda dapat voucher masuk surga. Kok voucher? Amalnya nggak seberapaan. Gitu ya. Ada yang masuk surga dengan hisab, tanpa hisab, ya otomatis udah ngincer VIP kan. Ada yang masuk surga dengan lika-liku jalan hisab, bahkan ditambah syafaat lagi, ngerunyak akan barang. Wah, ya itu udah bersyukur. Tiptum, bahagia ya, senang ya, berak ya. Berak. Ya. Kebahagiaan sebenarnya itu ada pada saat menunggu diputuskan masuk pintu mana. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan awal. Wah, itu nggak ada. Ini yang kita rasakan di dunia ini kalah. Harus kita kalahkan dengan tiptum ini. Namanya tiptum. Akhirnya fadkhuluha khalidin. Ya, masuk di situ
Masuk ke surga macam-macam zumaro. Jangan nganggap remeh amalan, jangan. Semua ada jalannya. Jangan nganggap remeh amalan. Sampai kita dapat cerita Salman Al-Farisi itu, ya. Dan cerita-cerita lain termasuk pelacur, cerita seorang pembunuh, banyak cerita gitu. Jangan meremehkan amalan karena ada zumaronya, ada bebaturan, dan itu bisa kita wujudkan bebaturan itu di dunia ini. Waqalu, akhirnya batur-batur jamaah Islam yang zumaro ini barulah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah alladzi sadaqana, ya Allah Engkau adalah zat yang benar, wa'dahu, janjinya, wa urasanal ardo. Lihat al ardo, saya ingatkan tadi, muncul lagi al ardonya, dan telah mewariskan kepada kami bumi. Ingat tadi kan saya nyebut al ardo ya, itu tanah ini. Nah al ardo yang ini mbawur-wur dengan dike, ini bumi surga ini. Bayangkan bumi surga itu taken kontrak selawasi, dapat kapling kita di situ, bukan hak guna bangunan, bukan hak milik permanen. Berarti tidak akan ada pengusiran, tidak akan ada penggusuran, tidak akan ada penyerobotan. Tapi bumi bukan yang ini loh ya. Surga juga disebut bumi surga. Waktu bebas ancaman mitigasi ya. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Nikmatilah dari fasilitas surga itu apapun yang dipengenkan. Fa ni'ma ajrul amilin. Inilah real nikmat yang sebenarnya. Tuh ya, real nikmat yang sebetulnya itu ini. Bisa nggak kita mematahkan teori kesenangan dunia itu dengan ini? Ya, lah apa-apa ini kini? Ya, itu yang disebut fa ni'ma ajrul amil, real ya. Kenikmatannya sebetulnya itu ini nanti ya. Patahkan kita hawa nafsu kita di dunia ini dengan ini. Fani sama ajrul amilin itu nanti kalau sudah di akhirat nanti. Iki mau lagi makan durian sampai meremelek kan ya. Kayak iya nih kan ya. Padahal mah karena kita belum tahu enaknya durian surga doang gitu. Maksudnya itu ya. Wataro, dan engkau hai Muhammad akan melihat al malaikat, para malaikat itu hafina, mubeng melingkari, min haulil arsh, di sekitaran arsh. Itu ada pilar-pilar arsh. Yusabbihuna, ya mekonon pegawai malaikat bertasbih ngalem-ngalem wong kaujon, ngalem-ngalem wong serang, ngalem-ngalem jemaah Islam, ngalem-ngalem yang disiplin untuk mengikuti kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Bihamdi rabbihim, bersorak-sorailah dengan subhanallah, subhanallah, ya Allah sirane bunengnya ternyata bisa manjing surga. Diketuani malaikat ya, pada waktu di dunia paling risih malaikat itu, ya Allah khawatir buneng itu masuk neraka ya. Begitu masuk surga semua paling ketuan. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Diputuskan dengan hak, maka dikatakan, nah dikatakan siapa ini? Ayo. Wakila, ayo. Wakila alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, jangan lupakan siapa yang berperan masuk ke surganya. Sejak tadi mati ditiup trompet tuh. Lah tadi kan ditiup trompet tuh.
Siapa yang punya peran? Coba kalau Nabi nggak ngaku gimana? Rasulullah. Nah, an-nabiyyin. Oh, setelah Siddiq hilang konflik. Enggak dong. Kan tadi malaikat sudah bersorak-sorai nih. Alhamdulillah Bu Neng, congratulations-nya. Maka ada pihak lain, wakil. Alhamdulillah. Siapa itu? Yuk? Yaitu para nabi yang mengkonfirmasi kita, para syuhada, saksi-saksi hidup kita. Terus kan tadi ikut berkontribusi, ada yang dibuat ke neraka, ada yang dibuat ke surga. Bayangkan seandainya kita nggak diaku nabi, ya. Hah? Kita mah nggak sempat ngecek alhamdulillah, langsung berebutan duren kita. Itu wakila, dan dikatakanlah kepada para ahli surga. Siapa yang ngomong berarti? Ya itu para nabi dan syuhada. Wallahu a'lam. Itu kan ada pemeran-pemeran kan? Kan ada malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Malaikat internal, pamdal internal berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wakila lahum alhamdulillah. Para nabi ikut bergembira. Maksudnya Nabi Muhammad. Kata kuncinya ting-ting batin naudzubillah min dalik. Jangan sampai nggak diaku nabi nanti. Dicoret dari daftar pengakuan nabi. Allahu Akbar, karena kita menolak sunnah nabi. Aku qouli hada wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.